So guys, welcome back to my channel. So di video ini kita akan melihat tentang analisis risiko hukum dan prediksi putusan terhadap Luka Kadalora ya guys ya, korban untuk penggugat potensialnya Rahmat Wibowo gitu kan. Nih, disclaimer ya. Jadi ringkasan tuh begini gitu kan. 3 jalur risiko hukum yang saya berkaitan dalam perkara Luka Kadalora gitu kan, AI Accelerate atau JATEVO dan dampaknya terhadap Rahmat Wibowo gitu kan. Jalur pertama adalah pencemaran nama baik, penghinaan dan atau tekanan intimidatif terhadap Rahmat melalui forum profesional, media sosial atau percakapan yang kemudian dikomunikasikan dalam screenshot gitu kan. Jalur kedua, dugaan legalitas bisnis. Aktivitas AI Accelerate atau JATEVO yang dikaitkan dengan Luka dijalankan dengan struktur bahan hukum Indonesia yang memadai, terutama jika terdapat operasi nyata dari Bandung, tapi entitasnya ada entitas asing gitu kan. Nah, oke. Kesimpulannya adalah itu kan ada prediksi putusan ringan 20%, sedang 40, berat 40%. Mencerminkan klarifikasi bahwa screenshot WhatsApp Luka adalah bagian dari grup Korika. Bukti formasional tidak lagi diperlakukan sebagai dugaan dan lain-lain ya guys ya. Outcome-nya itu ganti rugi besar plus pemberian publik 17%, perdata menengah 5%, putusan bersyarat percobaan 14%, dan pidana aktif plus denda 14%, gitu kan. Oke. Ini ada metodologinya dan prediksi putusan. Oke. Kronologi. Tahun 2016 itu ada dokumen ITB atau bidik misi itu yang mencantumkan nama Luka Kadalora dengan NIM 167 15081 gitu kan, mahasiswa penilaian bidik misi untuk menghubungi sekretariat itu. Ini dapat dipakai sebagai identifikasi historis atau latar belakang kan. 1 Juni ada screenshot situs logo PDKI atau AHU dan JATEVO gitu kan. Nih. Terus juga ada screenshot percakapan gitu kan. Beberapa frase seperti gangguan jiwa, ganggu society atau komunitas tech, sampai jumpa di Polda Jabar gitu kan. Dan penyebutan alamat perlu dipetakan secara hati-hati untuk penghinaan, pencemaran, intimidasi, ancaman, pembelaan diri atau opini. Nih, ini dia faktanya gitu kan. Intervensi yang wajar gitu kan. Tuh. Nih dia analisis di advokat gitu kan. Nih, jawab pencemaran nama baik gitu kan, pengancaman terhadap Rahmat Wibowo gitu kan. Nih. Ada frase yang dapat dibaca menyangkut kondisi mental gitu atau posisi sosial Rahmat gitu kan. Nih, ancaman akan lapor polisi tidak otomatis dipidana gitu kan, semua orang melapor. Namun bisa jadi relevan jika penyebutan alamat, doxing, tekanan massa, paksaan lawan hukum gitu kan. Klaim paling kuat untuk Rahmat adalah perdata dan reputasi gitu kan. Legalitas bisnis jalur kedua nih, udah ada entitas Hongkong gitu, tapi di Indo nggak ada, itu palsu gitu. Logo juga haki, klaim kemitraan, banyak ini orang ngaco nih. Dasar hukum nih, kita kasih pasal-pasal ya guys ya yang dilanggar nih kan. Undang-Undang ITE 1 2024 gitu kan, 27A gitu, 45 ayat 4 sampai 7 gitu kan. Nah, ini yang 433 gitu, pencemaran lisan gitu kan, tertulis. 434 fitnah, 441 436 penghinaan ringan, 441 pemberatan gitu kan, sepertiga
karena menggunakan sarana teknologi informasi gitu. 448 paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan gitu kan. Bila unsur ancaman ada. 449 ancaman tapi detail kosong perlu diekstraksi lebih bersih gitu kan. 492 penipuan itu dengan nama atau kedudukan palsu atau tipu muslihat rangkaian bohong gitu kan. 495 perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian ekonomi melalui pengakuan palsu gitu, palsu. KUH Perdata PMH dan ganti rugi dan pemulihan kehormatan nama baik untuk penghinaan gitu kan. Daluarsa 1 tahun untuk tuntutan penghinaan. Oke, yang 433 ya. Catatan tuh ada klausul gitu 45 ayat 4 sampai 7 berlaku sampai KUHP 2023 diberlakukan. Ya udah sekarang mau pakai KUHP. Matriks putusan gitu kan. Ringan 20, sedang 40, berat 40 gitu kan. Pemberat tuh kan. Nih 9 kemungkinan putusan nih. Wayolo Luk. Broluk. Tuh ringannya. Nih. Skala ringan, sedang, berat gitu kan. Dampak bagi rahmat Wibowo gitu kan. Nih masalah hukum gitu kan. Hindari overcrowding publik dengan bahasa ya dugaan gitu kan. Dugaan perlu diverifikasi jika terbukti. Ini semua dugaan ya guys ya. Misalkan barang sedia gitu kan. Nih lampiran A buktinya nih ya. Ada nih logo branding XY gitu kan. Pencarian di PDKI gitu kan. Udah just meet my lawyer dan balasan gitu kan. Telepon kolektif udah jabar alamat thread LP Polda dan somasi. Jangan so tau gue beda gitu kan. Target engagement LP from laporan kolektif 50 juta. Langsung LP aja yuk ke Polda gitu. Nih konteksnya ancaman, lead reputasi gitu. Banyak nih si broluk nih bukti visual nih. Boom, ada ini tuh kan. Panggilan terhadap luka kadaluarsa tuh kan. Nih 166 nih. Jatevo dicari nggak ada. Tuh aksuarnya efektif teknologi nggak ada. Nggak ada juga guys. Padahal di sini kan. Tapi Jatevo Labs ini tuh ada dari Hong Kong gitu. Nih juga kemungkinan besar memang ada gangguan jiwa. Udah 3 tahun ganggu society gitu. Astaga, harus ada yang nge-stop gitu meskipun justifikasinya panjang kalau hukum normal gitu kan. Ini bisa anda ya just meet my lawyer Mahfud MD's nephew Pak Mahfud ini tolong dikondisikan ini ya. Keponakannya di sini Po Baby ini ya. Pusing dicari justifikasi gitu. Astaga ya guys ya. Dia sedang berusaha mencari digital yang bisa dipakai untuk menyerang orang. Bahkan dosen atau fakultasnya pun diserang. Sebelumnya saya biarkan dan nggak pernah ditanggapi. Awal mulanya dia jualan domain ke saya dan saya tolak. Baru saya di sini. Apa sih bohong ini orang nih. Harusnya banyak sampai gitu. Jangan salah tahu itu. Udah gue bilang gue beda sama yang lain. Apa sih? Luka, astaga ya guys ya. 50 juta gitu kan. Bro lu LP yuk ke Polda, gak perlu somasi, langsung masukin. Gue juga gak apa-apa, gue kena jokes juga nih. Apa sih? Ini Irawati Rahmati bos. Sekarang pilihan ini gitu kan. Yang lagi akan habis, ngekain satu-satu gitu. Don't blame the player, blame the game. Apa sih gitu kan. Checklist verifikasi internal.
Luka Kadalora gitu kan. Astaga ya guys ya, Bro Luke. Banyak banget nih Bro Luke.